Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kedatangannya pagi hari ini. Ini adalah seminar pertama di tahun ajaran kita 2024-2025. Oke, di semester ini. Langsung saja saya akan mengundang Mr. Wade Strickland akan memulai pertemuan kita, seminar kita dalam doa, dan selanjutnya akan memperkenalkan pembicara kita pada pagi hari ini. Silakan Mr. Wade. Wow, it's great to see all of you here today. Maaf, mungkin saya harus berbicara di dalam bahasa Inggris, maaf. Mari kita berdoa, ya. Okay. Father, we just thank you for this opportunity once again to bring our community together, Father. We thank you for the desires of our hearts, Father, to be better parents, even better wives and better husbands, God. And we pray that you would work in our lives through these seminars, Father. We thank you for this particular parent seminar, God. We ask that you'd bless those who are in attendance today, God, that you would both encourage them and give them wisdom as they desire to be better parents. And Father, we just want to lift up our speaker, Pastor Aaron. God, we thank you that in your wisdom, you have brought him across the globe to be here today and at this time in this place and given him this opportunity to speak. Father, we just thank you for that. We thank you that you are working in the lives of this community. God, I ask you today that you work through him and that you would give him your words and they would be well received, Father. We ask you that you would bless our time together and, God, that you would be glorified in all that's said and done. In Jesus' name, amen. All right, I want to just quickly introduce Pastor Aaron. He has been the pastor at the lead pastor at Hayes Hills Baptist Church, where Denise and I attend for many years now. He first came in 2011, so he's been there for a while. Denise and I have really enjoyed getting to know Pastor Aaron. He's got a wife and kids that are missing him back at home. That's Lindsay is his wife, and his 13-year-old son is Ezra, and 8-year-old son Abram. And I'm sure they're missing him from all the way back in Texas. But a couple of things about Pastor Aaron that Denise and I really, really appreciate. First of all, God has really gifted him as a preacher. And when his sermons always leave us with a deeper knowledge and understanding of what God's word means and how it applies to us. And so we really appreciate that. We always have. And the other thing is, Pastor Aaron has a heart for the nations. And he has really led our congregation way back in Austin, Texas, to maybe not focus so much inward, but also focus outward. And he desires to see the light of Christ shining in every dark place, both in America and throughout the world. And I can tell you that he faithfully and regularly leads the congregation to pray for Indonesia and specifically our community. So we really love that about Pastor Aaron, and we're so glad that he could be here. So I want to introduce Pastor Aaron to you now. So this is Pastor Aaron Kaler from Austin, Texas. Well, it is good to be with you. Senang bersama saudara pagi hari ini. As was said, my name is Aaron Kaler, and I serve as the lead pastor of Hayes Hills Baptist Church in Austin, Texas. Pastor Aaron gembala ya di Texas ya, saya nggak ingat nama gerejanya ya. And I am here because our church loves you and cares for you, and so they send the best that they have to you. Saya ada di sini karena gereja kami mengasihi saudara dan ada salam yang hangat dari mereka. Every 7 weeks in our church, we have your pictures up before our people so that we can pray for you. Setiap 7 minggu sekali foto saudara ada di depan jemaat kami dipresentasikan dan kami berdoa buat saudara. We love you and we know one day Jesus will return and we will worship alongside of you in a new heaven and a new earth forever. Kami mengasihi saudara dan kami percaya bahwa waktu Yesus datang kembali, kita akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan di surga. I do want to be able to introduce you to my family. This is my wife, Lindsay. Ini istri saya, Lindsay. And my 2 sons, Ezra and Abram. Dan ada 2 anak laki-laki saya, Ezra dan Abram. They love you as well.
They're Mereka- missing their dad, but they Mereka- have shared him with you. Mereka mengasihi saudara dan mereka kehilangan saya, tapi mereka membagikan saya pada saudara. And I'm here today to be able to talk to you about God's authority and how His loving authority informs parental authority. Pagi hari ini saya akan membagikan pada saudara bagaimana otoritas kasih Allah memberi informasi kepada otoritas orang tua. We have all seen authority wielded in ways that is hurtful. Kita sering melihat bahwa otoritas digunakan dengan cara yang melukai bahkan. A husband who instead of being his wife's protector becomes his wife's abuser. Seorang suami yang seharusnya menjadi pelindung bagi istrinya bahkan menjadi orang yang melukai istrinya. A boss who only cares about increasing his personal profits and not about the people who are hurt in the process. Seorang atasan yang hanya memikirkan kepentingan perusahaannya, bagaimana dia mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan melukai bawahan-bawahannya. And so we might think that what we need in the world is just no authority. Jadi kita berpikir, wah kalau begitu udah lebih baik nggak ada otoritas lah di dunia ini. Because if no one is in charge, if no one can tell us what to do, then the world would be a better place. Karena mungkin kita berpikir bahwa oh udah kalau nggak ada otoritas, mungkin dunia ini bahkan jadi lebih baik. But the Bible shows us this is actually a terrible idea. Tapi Alkitab mengatakan bahwa ini ide yang jelek ya, yang buruk. In the book of Judges, the people of God have followed him all the days of Moses, all the days of Joshua. Di kitab Hakim-Hakim dikatakan bahwa orang-orang Israel ini mengikuti Musa dan Yosua pada zamannya. But something happens in Judges where the people of God just run into a series of disasters. Tapi di kitab Hakim-Hakim kita bisa melihat bahwa akhirnya umat Allah masuk dalam perkara-perkara yang buruk dalam kehidupan mereka. And there is a chorus that repeats in the book of Judges. Dan ada kalimat yang cukup sering diulang dalam kitab Hakim-Hakim. In fact, the chorus is the most important part of the book of Judges. Bahkan peristiwa ini sangat penting dalam kitab Hakim-Hakim. And so the final words of the book of Judges are these. Dan ini adalah ayat terakhir di kitab Hakim-Hakim. And my brother here will read the text of Judges 21 for you. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. And the point of this verse is that when no one is in charge, when everyone is doing what is right in their own eyes, because there is no king, no authority, the world is a terrible place. Poin dari ayat ini adalah ketika semua orang melakukan apa yang mereka pikir benar untuk mereka lakukan, dan gak ada otoritas yang mengaturnya, maka dunia ini menjadi dunia yang begitu buruk. And so what we need and what the world needs is good authority. Jadi yang kita perlukan adalah otoritas yang baik. There's a scene in the Disney's movie The Lion King. Ada satu kisah di film Lion King. In the movie, the good king Mufasa has been killed by his evil brother Scar. Jadi diceritakan di kisah Lion King, Mufasa yang raja yang baik itu dibunuh oleh saudaranya Scar. When Scar takes over Pride Rock, the result is devastation. Jadi waktu Scar ini mengambil alih tempat ini, akhirnya tempat ini menjadi rusak. There's death, there's famine, there's drought. Ada kematian, ada kelaparan, ada kekeringan. But as the movie concludes, Mufasa's son Simba returns to Pride Rock ready to fight Scar and retake authority. Akhirnya anaknya Simba mengambil alih Pride Rock ini ya, dan akhirnya mengambil alih otoritas di Pride Rock.
As Simba takes authority, there is a scene in which rain begins to fall. Jadi ketika Simba mau mengambil otoritasnya, ada satu tayangan di mana ada hujan mulai turun ya. When Simba returns as the leader of Pride Rock, the result is life. Ketika Simba menguasai kembali Pride Rock ini, maka hasilnya adalah kehidupan. What had been death Apa yang sebelumnya adalah kematian, is now life. menjadi kehidupan. This is a biblical ideal. Ini adalah ide Alkitabiah. In the book of 2 Samuel, we find the final words of King David. Kita menemukan kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Raja Daud di kitab 2 Samuel. Final words are important words. Kata-kata terakhir adalah dari seorang yang ketika dia masih hidup sangat penting. My father died of cancer when I was 26 years old. Ketika saya berusia 26 tahun, ayah saya meninggal karena kanker. One of the blessings of cancer is that you know that death is coming. Salah satu berkat yang bisa didapatkan ketika kena kanker adalah kita tahu bahwa kematian ini akan segera datang pada hidup kita. My oldest son Ezra was a week from being born when my father died. Jadi anak pertama saya itu seminggu lagi lahir, ayah saya keburu meninggal. And as I traveled to see my father for what I knew would be the last time, jadi sambil saya pergi mengunjungi ayah saya, karena tahu ini saat-saat terakhir dia, we both knew that this conversation would be the most important conversation of our lives. Kami tahu bahwa ini percakapan terakhir ini akan jadi percakapan yang sangat penting dalam hidup kami. I can remember almost every word of that conversation. Saya bisa mengingat hampir setiap kata-kata yang diucapkan dalam percakapan terakhir kami. As I asked my father, I expected to raise my son with you to teach me. You're going to be gone. What do I need to know? Jadi saya berkata pada ayah saya sebenarnya berharap ayah mengajari saya untuk bagaimana membesarkan anak saya. Sekarang katakan apa yang saya perlu ketahui untuk membesarkan anak saya. Final words are important, and David uses his final words to teach us something important. Jadi kata-kata terakhir itu begitu penting dan Raja Daud mengajarkan pada kita kalimat terakhirnya mengajarkan pada kita sesuatu yang sangat penting. You'd think David would tell us about killing Goliath. He'd brag about, the stones he chose and the sling he used. Mungkin kita berpikir bahwa Daud akan menyampaikan kembali pada kita mengenai bagaimana dia membunuh Goliat ya, dan batu apa yang dia pilih. But instead, David uses his final words to speak to us about authority. Tapi Raja Daud memakai kata-kata terakhir yang dia miliki itu untuk berbicara mengenai otoritas. In 2 Samuel 23, David says this, and our brother will read them for you. 2 Samuel 23 ayat 3-4, Raja Daud berkata begini, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. David is saying that good authority gives life. It's beautiful like a sunrise, and like a rain, it restores life to the soul. Ya, Raja Daud berkata bahwa otoritas yang baik akan bersinar seperti fajar di waktu pagi, dan sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. And so the question is, how do we exercise good authority in the world? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan otoritas yang baik di dunia ini. And what verse 3 makes clear is that to exercise good authority, you must be under authority. Jadi di ayat 3 sangat jelas bahwa kalau kita mau bisa memiliki otoritas yang baik, maka terlebih dahulu kita harus berada di bawah satu otoritas. In order to rule justly, you must rule in the fear of God. Untuk kita bisa memerintah dengan adil, maka kita perlu punya rasa takut dulu akan Allah. So to
exercise good authority, you have to be under God's authority. Jadi untuk bisa mempraktekkan otoritas yang baik, kita perlu ada di bawah otoritas Allah. And the reason you are here today, Dan alasan kenapa saudara hadir hari ini, listening to me who doesn't know a lick of your language, mendengarkan saya yang tidak mengerti bahasa saudara, is because God has given you authority in the lives of your children. adalah karena Tuhan sudah memberikan saudara otoritas di atas kehidupan anak-anak saudara. And your presence here is an act of worship Dan kehadiran saudara adalah satu bentuk penyembahan kepada Allah, because you want to exercise God's authority in the lives of your children. karena saudara mau mempraktekkan otoritas Allah kepada anak-anak saudara. And parental authority is the most godlike authority. Jadi otoritas orang tua adalah otoritas yang paling mirip dengan otoritas Tuhan. Because God creates us, He gives us life, He names us, He cares for us. Karena Tuhan memberikan kita kehidupan, Tuhan memberikan kita nama, dan Dia memberikan kita kehidupan. And that is what you do for your children. Dan itu yang kita lakukan juga dengan anak-anak kita. You create them, Kita menciptakan mereka, you give them life, kita memberikan mereka kehidupan, you name them, kita memberi mereka nama, and you care for them. dan kita peduli pada mereka. You have been created in God's image, Kita semua diciptakan dalam bentuk dan rupa Allah. and you have been tasked with filling the world with other images of God. Dan kita ditugaskan untuk memenuhi bumi ini dengan ciptaan-ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah juga. Just as a father's last words are important, Sama seperti pesan ayah kita, kalau itu pesan terakhir itu sangat penting. a father's first words are also important. Pesan ayah yang pertama kali diucapkan juga sangat penting. And God, our Father, His first words to human beings Dan pesan dari Allah, Bapa kita, pertama kali kepada umat manusia, are recorded in Genesis chapter 1. terekam dalam kitab Kejadian pasal 1. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1, 27-28. God has commanded us to be fruitful and multiply and to fill the earth with those created in His image. Ya, jadi Tuhan memerintahkan kita untuk memenuhi bumi ini dengan ciptaannya. Now, as an aside, this morning, Di sisi lain di pagi hari ini, I want to think for just a moment about what it means to be created in God's image. saya mau mengajak kita semua berpikir apa yang dimaksud dengan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. We as Christians take for granted that we've been created in God's image. Kebanyakan dari kita umat Kristiani menganggap sepele ya, atau menganggap tidak begitu penting ketika kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. We've been created to show the world what God is like. Sebenarnya kita diciptakan untuk menunjukkan pada dunia ini seperti apa sebetulnya Allah itu. But take a moment to look around the room. Tapi lihat sebentar ke sekeliling saudara, pada orang-orang di sekitar saudara. Do we all look alike? Apakah kita mirip? Which one of us looks like God? Siapa di antara kita yang mirip dengan Tuhan? If we've all been created in God's image, why do we look different? Kalau kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, kenapa kita terlihat berbeda satu dengan yang lain? So what does it mean to be created in God's image? Jadi apa yang dimaksud ketika dikatakan dalam firman Tuhan kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? The Bible's most fundamental teaching is recorded in Psalm 135. Pengajaran di firman yang sangat penting yang terekam dalam Mazmur 135. I don't have it on the screen for you, but you can check me on your phones. Saudara bisa cek sendiri di Mazmur 135 mengenai hal ini. In verse 10, Di ayat 10, God says that the idols of the false gods, berhala-berhala dikatakan di ayat 10,
are the work of human hands. adalah buatan tangan manusia, patung-patung itu ya. They're made of silver and gold. Itu diciptakan dari perak dan emas. They have mouths but do not speak. Mereka punya mulut tapi tidak bisa bicara. They have ears but do not hear. Mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar. But we, created in God's image, are different. Tapi kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu berbeda. What it means to be created in God's image Apa yang dimaksud dengan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? is that unlike the idols of the false gods, Berbeda dengan berhala-berhala yang diciptakan oleh manusia, patung-patung itu, who have eyes but cannot see, yang punya mata tidak bisa melihat, because their God cannot see, karena Allah mereka tidak bisa melihat. because their God is not real. Karena Allah mereka tidak nyata. We have eyes, Kita memiliki mata, not because God has eyes. bukan karena Tuhan punya mata. God is spirit and does not have a body like us. Tuhan itu adalah roh dan tidak punya bentuk tubuh seperti kita. But I have eyes and you have eyes. Tapi kita punya mata dan saudara punya mata. So that when I look at you and when you look at me, Ketika saya melihat saudara dan saudara melihat saya, we are reminded that our God is a God who sees. kita teringat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihat. And I have ears and you have ears, not because God has ears, Kita punya telinga, kami punya telinga, saudara punya telinga, tidak berarti bahwa Tuhan punya telinga secara fisik. but because our God is a God who hears. Tapi itu berarti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan. And I have a mouth and you have a mouth, not because God has a mouth, Saya punya telinga, saudara punya telinga, bukan berarti Tuhan punya mulut. Sorry ya, saya punya mulut, saudara punya mulut, bukan berarti Tuhan punya mulut. but because our God is a God who speaks. Tapi itu berarti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkata-kata. And I have hands and you have hands, not because God has hands, Saya punya tangan dan saudara punya tangan, bukan berarti Tuhan secara fisik punya tangan. but because our God is a God who acts. Tapi itu berarti Tuhan adalah Tuhan yang bertindak. And so when I look at you and when you look at me, we are reminded who our God is. Jadi ketika saya melihat saudara dan saudara melihat saya, kita diingatkan pada siapa Allah itu. He is a God who sees, who hears, who speaks, and who acts. Dia adalah Tuhan yang melihat, berkata-kata, dan bertindak. And we are to fill the world with images of God. Dan kita harus memenuhi bumi ini dengan image-nya Tuhan. In order to show the world what God is like. Dengan gambaran Tuhan supaya kita bisa menunjukkan pada dunia bahwa Tuhan itu hidup. The New Testament changes this image Perjanjian baru mengubah gambaran ini by reminding us that we don't only fill the world with images by having children, itu mengingatkan kita bahwa kita nggak hanya memenuhi dunia ini dengan beranak cucu, but by making disciples of all nations. tapi lebih dari itu kita menciptakan murid-murid buat bangsa-bangsa. Filling the world with worshipers of God. Memenuhi dunia ini dengan penyembah-penyembah Tuhan. And God wants you in the lives of your children Dan Tuhan mau dalam kehidupan anak-anak saudara to make them disciples of Jesus untuk menjadikan anak-anak kita ini murid-murid Kristus, so that they might show the world what God is like. supaya anak-anak kita ini bisa menunjukkan pada dunia siapa Allah itu. When you have children, Ketika saudara memiliki anak, you procreate and create children in your own image. kita menciptakan anak-anak kita segambar dan serupa dengan kita. Can we forward the next slide? The clicker's not wanting to cooperate. Thank you. So Genesis chapter 5. Jadi Kejadian 5 ayat 1-3 inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. The point of Genesis chapter 5 is that just as God created man in his own image, Poin dari ayat ini adalah ketika Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia, when Adam has children, ketika Adam memiliki anak, like Seth, seperti Set, they are created in his image.
Set diciptakan segambar dengan Adam. Whether you try to or not, Kita mau berusaha atau tidak, your children will reflect who you are. anak-anak kita akan menjadi cerminan dari siapa diri kita. So when you see something in your child's behavior that you don't like, Jadi ketika kita melihat satu perilaku dari anak-anak yang kita tidak suka, where do you think that has come from? dari mana itu berasal? It's a reminder that our children are created in our own image. Itu hanya mengingatkan kita bahwa anak-anak kita diciptakan segambar dengan rupa kita. For better and for worse. Untuk hal yang baik maupun hal yang buruk. And so one of the chief ways you fulfill the great commandment Salah satu hal terbaik yang kita bisa lakukan untuk kita memenuhi amanat agung itu is by teaching your children about the Lord. adalah mengajarkan pada anak-anak kita mengenai Tuhan. Do you remember the greatest commandment? Saudara ingat perintah utama? People ask Jesus, what is the greatest commandment? Orang-orang bertanya pada Yesus, apa perintah yang utama Tuhan? And Jesus said, the greatest commandment is this. Dan Yesus berkata, inilah perintah utama itu. You shall love the Lord your God Kita harus mengasihi Tuhan kita with all your heart dengan segenap hati, and with all your soul dengan segenap jiwa, and with all your might. dengan segenap pikiran kita. They are the words of Deuteronomy chapter 6. Itu dikatakan Yesus mengutip dari kitab Deuteronomy, Ulangan 5. I wonder if you remember the words that follow the greatest commandment. Apakah kita mengingat ayat selanjutnya di Ulangan 5 tersebut? My brother will read Ulangan them for 6. you. Ulangan 6 ya. Ayat ini setelah greatest commandment di depannya ya, setelah amanat agung di depannya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi diawali dengan perintah itu ya, mengasihi Tuhan. What is said here in Deuteronomy chapter 6 Apa yang dikatakan di sini dalam kitab Ulangan pasal 6 is that the primary way you love the Lord your God adalah cara yang terutama kita bisa mengasihi Tuhan kita is by teaching the word of God to your children. adalah mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. God has placed you in your child's life Tuhan sudah menempatkan kita dalam kehidupan anak-anak kita to teach them God's word and God's ways. untuk mengajarkan pada anak-anak kita caranya Tuhan dan jalannya Tuhan. So how do we do that effectively in the lives of our kids? Jadi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal ini secara efektif dalam kehidupan anak-anak kita? That's the subject of our study today. Itulah hal yang kita mau bahas hari ini. And good authority Dan is otoritas yang baik concerned primarily not with your child's behavior, but with you reflecting God's character to your children. Jadi yang terpenting dalam kita mendidik anak-anak kita adalah bukan bagaimana perilaku mereka, tapi lebih dari bagaimana kita bisa mencerminkan Allah dalam kehidupan anak-anak kita. In other words, good authority is more concerned about who you are than who your child is. Jadi perhatian utama dari otoritas yang baik adalah mencerminkan karakter Tuhan kepada anak-anak kita. That's a struggle for me as a parent. Itu pergumulan saya juga sebagai seorang ayah. My sons do something that is wrong, they disobey. Ketika anak saya tidak taat, dia salah. It is easy for me to lose my cool, Gampang buat saya marah. to become angry and say, why are you doing this? Dan saya akan berkata pada mereka, kenapa kamu lakukan ini? You're embarrassing me. Kamu mempermalukan saya. I'm a pastor. Saya gembala. You're supposed to be good. Kamu harusnya baik, jadi anak baik. People expect you to be good. Orang-orang berharap kamu anak gembala baik. When you disobey, Ketika kamu nggak taat, it reflects on me. itu mencerminkan siapa saya. And I become primarily concerned about their behavior Jadi fokus saya waktu itu kepada perilaku mereka rather than on my own behavior.
daripada sebenarnya melihat gimana saya berlaku. God forgive me. Tuhan ampuni saya. The primary concern of a parent Hal utama yang perlu seorang orang tua perhatikan is reflecting God's character adalah bagaimana mereka mencerminkan karakter Allah to your children. kepada anak-anak kita. You are created in the image of God. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. You have been saved and made a disciple of Jesus. Kita sudah diselamatkan dan menjadi murid Kristus. The Holy Spirit of God lives inside of you. Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. And you are to reflect who Jesus is Dan kita perlu merefleksikan, mencerminkan siapa Yesus itu to your children who are watching. kepada anak-anak kita yang sedang mengamati kita. When my father was dying, Ketika ayah saya dalam posisi sedang mau meninggal, when we had our final conversation, ketika kita dalam percakapan terakhir kami, I asked my father, how am I going to raise my son without you? saya berkata pada ayah saya, gimana saya bisa membesarkan anak saya tanpa kamu? Do you know what his words to me were? Apa jawaban dia, saudara? He said, Aaron, Dia berkata, Aaron, when we had you, we knew nothing about Jesus. ketika kami memiliki kamu waktu kamu lahir, kami nggak punya Yesus. We were new believers. Kami benar-benar baru mengenal Yesus. Our parents didn't teach us about Jesus. Berarti kakeknya Aaron tidak mengajarkan pada ayah Aaron tentang Yesus. But by God's grace and with God's help, Tapi dengan kasih karunia Allah dan dengan bantuan Tuhan, we have done the best we can to show you what Jesus is like. kami sudah mencoba yang terbaik dari yang kami bisa lakukan untuk menunjukkan siapa Yesus pada kamu. We've made many mistakes, Kami melakukan banyak kesalahan. but we hope we've built something of a foundation for you and your sister. Tapi saya berharap bahwa kami sudah membangun dasar yang cukup buat kamu dan saudarimu. And my prayer is that you would do even better with your son. Dan doa saya adalah kamu bisa melakukan lebih lagi untuk anak kamu. And I know you'll do better with your son. Dan saya tahu bahwa kamu akan melakukan lebih baik lagi pada anakmu. And my prayer is that your son will do better than you did. Dan doa kami juga adalah anak kamu lakukan lebih baik lagi daripada apa yang kamu lakukan buat anakmu. And that by God's grace and with God's help, Dan dengan kasih karunia Tuhan dan dengan bantuan Tuhan, there would be a legacy of faithfulness in our family. ada satu legacy akan kesetiaan dalam keluarga kita. Until the Lord returns. Sampai Tuhan datang kembali. You who are gathered here this morning, Saudara yang hadir pagi hari ini, you have come from very different backgrounds. saudara datang dengan berbagai macam latar belakang. Some of you had parents who loved Jesus and taught you faithfully of him. Beberapa dari saudara memiliki orang tua yang mengasihi Tuhan dan mengajarkannya pada saudara. Some of you had parents who said they believed in Jesus, but they lived as though they did not. Mungkin sebagian ada di antara saudara yang orang tuanya berkata bahwa saya mengasihi Yesus, tapi saudara tidak bisa melihat kehidupan kekristenannya. Some of you had parents who did not believe in Jesus at all. Bahkan sebagian dari saudara mungkin memiliki orang tua yang tidak percaya pada Yesus. Our goals are all different Semua tujuan kita mungkin berbeda-beda, goal kita. because we're starting from a different position. Karena kita mulai dengan titik yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. But our final goal is the same. Tapi sebenarnya tujuan akhir kita sama. That we would do better for our children than our parents did with us. Adalah kita membimbing anak-anak kita lebih daripada waktu orang tua kita membimbing kita. And that we would build a legacy of faithfulness in our families. Supaya kita bisa menghasilkan legacy kesetiaan dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. So how do we do that? Jadi bagaimana kita menghasilkan legacy seperti ini? Well, in Deuteronomy chapter 6, Ulangan 6. we're told that the words of God must first be on our heart before they can be spoken to our children. Dikatakan bahwa kita harus firman-Nya itu harus ada dalam hati kita dulu, baru kita bisa menyampaikannya pada anak-anak kita.
The best way to encourage your children to love Jesus Cara terbaik untuk menyampaikan pada anak-anak kita untuk supaya mereka bisa mengasihi Yesus is for you to love Jesus yourself. adalah dengan cara kita mengasihi Yesus terlebih dahulu. When I was growing up, Ketika saya bertumbuh, if I walked by my mother's room ketika saya melewati pintu kamar mama saya and her door was closed, dan pintunya tertutup, I couldn't see in the room, saya nggak bisa melihat apa yang ada dalam ruangan, but I knew what my mother was doing. tapi saya tahu apa yang ibu saya sedang lakukan. She was on her knees by her bed, Dia sedang berlutut di pinggir ranjang, praying for me. berdoa buat saya. I knew that my mother loved Jesus, Saya tahu bahwa ibu saya mengasihi Yesus, and it changes me. dan itu mengubah saya. When my father worked at his business, Ketika ayah saya bekerja dalam bisnisnya, I knew that he was trying to provide for us. saya tahu dia sedang berusaha untuk mencukupi kehidupan keluarga kami. But I knew that his love of Jesus Tapi saya tahu juga bahwa kasihnya pada Yesus changed the way he went about his business. mengubah cara dia menjalankan bisnisnya atau usahanya. He operated differently from all of the other businessmen. Dia melaksanakannya dengan cara yang berbeda dari para pebisnis yang lain. Because Jesus was in his heart, Karena Yesus ada di hatinya. and so he had a heart for others. Jadi dia memiliki hati untuk orang-orang lain. I learned more from watching my dad run his business Saya belajar lebih banyak ketika saya melihat ayah saya melakukan bisnisnya than I learned in seminary. daripada saya belajar di seminari. I saw my parents love Jesus, Saya bisa melihat dengan nyata bahwa orang tua saya mengasihi Yesus. and God used it to change me. Dan Tuhan memakai peristiwa itu mengubah saya. If your children see that you love Jesus, Kalau anak-anak kita melihat kita mengasihi Yesus, it will change them. itu akan mengubah hidup mereka. And so our task by God's grace and God's help is to show our kids what God is like. Jadi tujuan atau tugas kita untuk anak-anak kita adalah menunjukkan pada mereka siapa Allah itu. So what is God like? Jadi seperti apakah Allah itu? You know, what should we be trying to show our children about who God is? Apa yang kita harus coba sampaikan kepada anak-anak kita, siapa Allah itu? The way we will try to demonstrate who God is Cara kita untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan siapa Allah itu is by understanding that Moses asked this same question. adalah dengan mencoba mengerti, Musa pun menanyakan hal yang sama. Moses asked, God, what is your name? Who are you? What are you like? Dan Musa juga bertanya, Tuhan, siapa namamu? Seperti apa engkau? And in Exodus 34, God responds. Dan ketika Musa menanyakan hal ini pada Tuhan, dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai 7, Tuhan merespon ya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. And it's here where God begins to describe himself. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mencoba menggambarkan dirinya sendiri. And where does God begin when he's asked what he's like? Dan di mana Tuhan memulai ketika ditanyakan siapa dirinya? God begins by saying that he is merciful and gracious. Dikatakan bahwa Tuhan itu penyayang dan murah hati. We've got to think through, how does our parenting reflect that God is merciful and gracious? Kita perlu menanyakan pada diri kita sendiri bagaimana cara didik kita pada anak-anak kita mencerminkan hal ini, bahwa Tuhan itu penyayang dan murah hati. I find that most of us as parents really struggle with this. Saya menemukan bahwa banyak dari kita, orang tua yang bergumul dengan hal ini. To demonstrate my point, Untuk menggambarkan poin saya, I often ask people, if you were to teach the 10 Commandments to your children, saya kadang bertanya pada orang-orang, kalau kita harus mengajarkan 10 perintah Allah pada anak-anak kita, where would you begin? di mana kita mau mulai? You don't have to answer out loud,
nggak perlu ngomong. But I want you to think for just a moment, where would you begin if you were to teach your kids the 10 Commandments? Pertanyaannya adalah dari mana kita mau mulai mengajarkan anak-anak kita 10 perintah Allah? I think most people would begin with commandment number 1. Saya rasa banyak orang yang akan mulai dengan perintah nomor 1. Now, you shall have no other gods but me. Nggak boleh ada lain selain aku. But did you know that's not where the 10 Commandments begin? Tapi saudara tahu sebenarnya bukan itu awal dari 10 perintah Allah. Very importantly, the 10 Commandments do not begin with the first commandment. 10 perintah Allah sebenarnya tidak dimulai dari saat perintah pertama itu. But we've divorced the important part of the 10 Commandments from their teaching. Tapi kita memisahkan justru perintah yang penting itu dari 10 perintah Allah. So look with me at how the 10 Commandments actually begin in the Bible. Lihat bagaimana 10 perintah Allah itu diawali di Alkitab. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Do you see what God is saying here? Apakah saudara bisa melihat apa yang Tuhan coba sampaikan pada saudara? Before he teaches them what they must do, Sebelum Tuhan memerintahkan ini yang harus kamu lakukan, God teaches them of what he has already done. Tuhan mengajarkan pada umat Israel apa yang sudah dia lakukan bagi umat Israel. He says, I am the Lord your God who rescued you out of slavery in Egypt. Dikatakan bahwa akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari perbudakan di Mesir. You didn't deserve it. Kamu sebenarnya nggak layak. Because I have been gracious towards you. Tapi karena saya punya kasih karunia pada engkau, Because I have been merciful towards you. karena saya mengasihi engkau, This is how you ought to respond in obedience to me. ini adalah bentuk respon yang sepatutnya engkau lakukan padaku. I like to say at our church Saya suka mengatakan ini pada jemaat kami, that grace is the fuel of faith. bahwa kasih karunia adalah bahan bakar untuk iman. This isn't only true when it comes to the 10 Commandments, Ini terjadi dan kita bisa melihatnya pada 10 perintah Allah. this is a teaching that is consistent throughout the Bible. Ini adalah pengajaran yang polanya konsisten sepanjang Alkitab. Even the 10 Commandments, Bahkan di dalam 10 perintah Allah, the law of Moses, dalam hukum Taurat Musa, begins with grace. diawali selalu dengan kasih karunia. And this is true throughout the Bible. Dan ini di sepanjang Alkitab diceritakan seperti ini. Let me try to convince you. Coba ya kita lihat. Ephesians chapter 4. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Why are we to forgive others? Kenapa kita perlu mengampuni orang lain? Because God has first forgiven us. Karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Grace is the fuel of faith. Jadi kasih karunia adalah bahan bakar untuk iman. Your ability to forgive others Kemampuan kita untuk mengampuni orang lain is entirely dependent on your understanding that you have been forgiven yourself. sepenuhnya berkaitan erat dengan bagaimana kita melihat bahwa kita sudah diampuni terlebih dahulu. You have to remember, God has forgiven me. Kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita If you are going to extend forgiveness to others. ketika kita mau mencoba mengampuni orang lain. Again, in John chapter 13, Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. here we're told Di sini kita dikatakan, that we're to love one another. kita perlu mengasihi satu dengan yang lain. How are we to love one another? Bagaimana kita bisa mengasihi satu yang lain? Just as Jesus has loved us. Sama seperti Yesus sudah mengasihi kita. Because grace is the fuel of faith. Karena kasih karunia itu adalah bahan bakar untuk iman kita.
Again, 1 John chapter 4. Ayat yang lain 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. We love because he first loved us. Kita bisa mengasihi karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. If you want your children to live in obedience to God, Kalau kita mau anak-anak kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, you must not simply teach them God's rules, kita enggak hanya cuman sekedar mengatakan pada mereka perintah-perintah Tuhan, you must start with what God has done. tapi kita perlu memulai dengan anak-anak kita apa yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka. You have to teach of God's grace Kita perlu mengajarkan pada anak-anak kita kasih karunia Allah if you want them to follow him in obedience. ketika kita menginginkan anak-anak kita mengikutinya dengan ketaatan. There is a tragic story at the beginning of the book of Judges. Ada kisah yang buruk yang terjadi di kitab Hakim-Hakim. We are told in chapter 2 verse 7. Di Hakim-Hakim 2 ayat 7, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. The idea here in Judges chapter 2 Idenya dalam Hakim-Hakim 2, is that after Moses dies, setelah Musa mati, Joshua takes over the leadership of Israel. Yosua mengambil alih kepemimpinan bangsa Israel. And the people continue to follow God faithfully all the days of Joshua. Dan umat Israel setia kepada Tuhan selama umur hidup Yosua. And they continue to follow God all the days of the elders who served alongside Joshua. Dan mereka tetap setia dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berjalan bersama Yosua. You say, why is this a sad story? Kita bertanya kenapa kok ini dikatakan hal yang menyedihkan. It's because of how quickly things change. Ini menyedihkan karena dengan segera hal ini bisa berubah. Just 3 verses later in verse 10, 3 ayat kemudian di ayat 10 Hakim-Hakim 2, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. the idea here Ide di ayat ini is that the generation who had grown up with Joshua, generasi yang bertumbuh bersama dengan Yosua, they all die. mereka semua mati. The next generation arises, Generasi baru dibangkitkan. and they did not know the Lord Dan mereka tidak mengenal Tuhan. or the work that he had done for Israel. Dan mereka tidak tahu apa yang sudah Tuhan lakukan buat umat Israel. And things spiral out of control. Dan akhirnya menjadi berantakan. How does that happen? Mengapa itu bisa terjadi? How do you go from a very faithful generation Bagaimana itu bisa berubah dari satu generasi yang begitu setia to an unfaithful generation menjadi generasi yang tidak setia? almost overnight? Ya, seperti beda semalam saja. It's like someone has flipped on or off a light switch. Seperti orang mematikan saklar lampu itu langsung menghilang. One day Israel is following God, Satu hari kita mendengar umat Israel mengikuti Tuhan, the next they abandon him. hari berikutnya sudah meninggalkan Tuhan. What has happened? Apa sebetulnya yang terjadi? I mean, what we come to find out is that the problem was the parents had this as their motto. Dan yang kita bisa pelajari adalah ini yang menjadi pola dari orang tua mereka. Let the leaders do it. Jadi orang tua itu membiarkan hanya para pemimpin-pemimpin saja yang melakukannya. So as long as Joshua and the elders were alive, Jadi selama para pemimpin itu masih hidup di zaman mereka, Yosua dan para pemimpin itu, things went well in Israel. kehidupan di Israel berjalan begitu baik. But once the leaders have died, Tapi ketika pemimpin-pemimpinnya mati, there is no hope for the nation. akhirnya nggak ada lagi harapan buat bangsa itu. Because they thought the leaders Karena mereka berpikir bahwa para pemimpin were responsible for their children. bertanggung jawab buat anak-anak mereka. But it is not the leaders who are responsible for your children. Tapi sebenarnya bukan para pemimpin yang bertanggung jawab untuk anak-anak saudara. God has made you responsible for your children. Tuhan sudah membuat saudara yang bertanggung jawab
untuk anak-anak saudara. This school is a blessing. Sekolah ini adalah satu berkat. I walked around here yesterday with a huge smile on my face. Saya berkeliling area kampus ini, area sekolah ini, dan saya gembira ya, saya senyum. To see what you've built and what you have accomplished. Melihat apa yang sudah bisa dibangun dan apa yang sudah berhasil dikerjakan di sekolah ini. I was so proud of you. Saya bangga dengan saudara. And I know if I am proud of you, God is proud of you. Saya tahu kalau saya bangga dengan saudara, maka Tuhan juga bangga dengan saudara. But if your motto as a parent Tapi pola kita sebagai orang tua, is let the school do it, kalau pola kita sebagai orang tua, sudah biarin aja sekolah yang ngurus anak saya, you're going to see results in your child's life that you would not like to see. mungkin kita akan melihat hasil dalam anak-anak kita yang kita nggak suka. The school is here to help you, Sekolah ada untuk menolong saudara, but the school cannot replace you. tapi sekolah tidak bisa menggantikan peran saudara. God has given you to your children. Tuhan sudah memberikan saudara untuk anak-anak saudara. You are the one who has the authority in your child's life. Saudaralah yang memiliki otoritas di atas kehidupan anak-anak saudara. And you must be the one who teaches them of who God is. Dan saudaralah yang berkewajiban mengajarkan pada anak-anak saudara seperti apa Tuhan itu. So what happened in Judges chapter 2? Jadi apa yang terjadi dalam Hakim-Hakim 2? All of their parents were faithful people. Orang tua mereka adalah orang tua yang setia kepada Tuhan. They believed in the God of Israel, Mereka percaya pada Tuhan Israel. but somehow their children did not. Tapi entah bagaimana anak-anaknya tidak. If we're not careful, the same will happen here. Kalau kita tidak berhati-hati, maka itu bisa terjadi pada diri kita. You will believe in the God of Israel, Kita percaya pada Allah kita, and your children will not. tapi anak-anak kita tidak. The truth is, these parents are faithful parents. They taught their children who God is. Sebetulnya orang tua ini adalah orang tua yang setia, dan mereka juga mengajarkan pada anak-anak mereka tentang siapa Allah. But notice what they did not teach their children here in verse 10. Tapi lihat apa yang tidak mereka ajarkan kepada anak-anak mereka di ayat 10 ini. They had not been taught what God had done. Anak-anak mereka tidak diajarkan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan buat mereka. It is not enough to teach your children who God is. Tidak hanya cukup mengajarkan pada anak-anak kita mengenai siapa Allah kita, You must teach your children what God has done. tapi kita perlu mengajar pada anak-anak kita apa yang sudah Allah lakukan pada kita. Do your kids know the stories of God's faithfulness in the Bible? Apakah anak-anak kita tahu kebaikan Allah yang sudah Allah tunjukkan dari cerita-cerita di Alkitab? What are you doing to teach your children about God's grace in the life of His people? Apa yang kita pernah ajarkan pada anak-anak kita mengenai kebaikan Allah pada umat Israel atau umat Allah? If you just teach them who God is, Kalau kita hanya menggambarkan pada anak kita, menceritakan pada anak kita mengenai siapa Allah itu, and then your motto is let the leaders do it, dan pola mungkin pengasuhan kita, ya biarkan saja orang lain yang melakukannya buat anak saya. the school can teach them, Sekolah juga bisa lah ngajarin pada anak saya. the church can teach them, Atau gereja yang mengajarkan kerohanian pada anak saya. but you do not teach them, Tapi kita sendiri tidak mengajarkannya pada anak kita. your children will not embrace the Lord the way you would like them to. Anak-anak kita tidak akan mengasihi Allah sebagaimana kita inginkan. You need to teach them the stories of God's faithfulness. Kita perlu mengajarkan pada anak-anak kita mengenai kebaikan Allah pada kita. And the good news is you don't have to be an expert. Dan berita baiknya adalah kita nggak perlu jadi orang yang hebat dulu sebelum bisa melakukan hal itu. All you have to know is one more story of God's faithfulness than they do. Apa yang kita perlukan adalah cuman kita perlu tahu satu hal yang duluan dibanding anak-anak kita mengenai kebaikan Allah dalam hidup kita. If you know one story more than them, Kalau kita tahu satu cerita lebih dulu daripada anak-anak kita, you can teach them that story. kita bisa mengajarkan cerita itu kepada anak-anak kita. Then you learn one new story.
Dan kita belajar lagi satu hal baru tentang Tuhan, yang kebaikan Tuhan. And you teach them that one. Dan kita ajarkan lagi atau ceritakan lagi tentang kebaikan Tuhan itu. They'll think you know all of the Bible. Dan mereka berpikir bahwa kita sudah tahu banyak hal tentang kebaikan Tuhan dari Alkitab. But you just know one more story than they do. Sebenarnya kita cuma tahu lebih dikit lah dibanding mereka. And God will use it in your children's lives. Dan Tuhan bisa memakai itu dalam kehidupan anak-anak kita. But not only do they need to know the story of God's faithfulness in the Bible, Tapi bukan hanya mereka perlu mengetahui mengenai kesetiaan Tuhan di Alkitab, they need to know the story of God's faithfulness in your family. anak-anak kita perlu tahu betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan keluarga kita. When I look at the history of my family, Ketika saya melihat sejarah dari keluarga saya, I can recount story after story of God's faithfulness to us. saya bisa membagikan cerita demi cerita bagaimana kasih Tuhan itu kepada keluarga kami. My mother was barren. Ibu saya itu mandul. The doctors told her she could not have children. Ibu saya dokter berkata pada ibu saya bahwa ibu saya tidak bisa hamil. And their church began to pray. Dan gerejanya mulai berdoa. After some time of praying, Setelah beberapa waktu berdoa, as my father tells the story, ketika ayah saya menceritakan hal ini, he says everybody in the church was praying but him. dikatakan semua orang di gereja itu berdoa kecuali ayah saya. He was too proud as a man. Dia terlalu sombong sebagai seorang pria. He thought I can get my wife pregnant. Dia bilang saya bisa nih hamil istri saya. But finally, after some time, Tapi setelah beberapa waktu menunggu, the Lord broke his heart Tuhan menjamah hatinya. and he began to pray for a son. Dan dia mulai berdoa untuk supaya istrinya bisa hamil. And God eventually answered that prayer. Dan Tuhan menjawab doa itu. And I was born to my parents. Dan lahirlah Bapak Aaron dalam keluarga tersebut. I was prayed into existence. Saya didoakan dan terjadilah. It was an example of God's faithfulness to our family. Itu salah satu contoh kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. When I was young, Ketika saya muda, my family was very poor. keluarga kami sangat miskin. When my parents got married, Ketika orang tua saya menikah, my father had never had a bed. ayah saya nggak pernah bisa membeli kasur. He carried everything he owned Barang yang dia miliki itu semuanya bisa dia gendong in a little grocery sack. dan hanya barang belanjanya sedikit saja. I was born, Saya lahir, and we did not have enough food to eat. kita nggak punya cukup makanan untuk kami konsumsi. There were weeks where the only reason we ate Ada minggu-minggu di mana kami bisa makan were because members of our church karena anggota-anggota dari gereja would drop food on our doorstep, knock, and then leave. Anggota-anggota gereja ngetok pintu rumah kami, taruh makanan dan mereka pergi. We would open our front door, Kami membuka pintu depan rumah kami, and there would be groceries on the steps, ada barang belanjaan itu ditaruh di depan pintu rumah kami. and we could eat. Kami bisa makan. Every piece of clothing I owned Semua baju yang saya pakai was given to me by someone else. itu karena diberikan oleh orang lain pada saya. And I have seen God's faithfulness to my family. Jadi saya sudah melihat kebaikan Tuhan pada keluarga kami. When my wife and I were ready to get married, Ketika saya dan istri saya siap untuk menikah, I applied for many jobs. saya coba berbagai macam pekerjaan. No one wanted to hire me. Nggak ada yang mau mempekerjakan saya. I was frustrated. Saya frustasi. I had a college degree, Saya punya ijazah and no one would hire me. universitas dan nggak ada yang mau terima saya. But finally, I applied for a job I would have never tried to get, Akhirnya saya mencoba satu pekerjaan yang saya tadinya nggak mau. but I was desperate. Karena saya udah putus asa. I was hired Saya dipekerjakan akhirnya to sell furniture. untuk menjual perabotan mebel. And in God's kindness, that job provided more money, Dan dalam kebaikan Tuhan, pekerjaan itu akhirnya menghasilkan cukup buat saya.
than any of the other jobs that wouldn't hire me. Dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang coba saya apply waktu itu dan saya tidak berhasil. It was God's faithfulness to my family. Itu kebaikan Tuhan pada keluarga kami. I went to seminary to study the Bible. Saya masuk dalam sekolah Alkitab untuk belajar mengenai firman Tuhan. My wife and I knew how much our bills would be each month. Istri saya tahu berapa kira-kira biaya rumah tangga kami tiap bulan. We had no jobs, Kami nggak punya pekerjaan, but we moved in faith. tapi kami melangkah dengan iman. When we got there, my wife began to apply for work. Jadi ketika kami tiba di kota di mana saya harus melakukan sekolah Alkitab itu, istri saya mulai mencari pekerjaan. Our plan was for her to work Dalam bayangan kami, istri saya yang cari kerja, and for me to go to school. saya sekolah, seminari. She was offered a job Dia akhirnya ada yang menawarkan pekerjaan, that did not pay what we needed. tapi nggak cukup buat rumah tangga kami. We prayed about it together, Kami berdoa bersama, and we decided a job was better than no job. dan kami sepakat bahwa ya daripada nggak dapat apa-apa, lebih baik ambillah pekerjaannya. And so we took the job. Jadi istri saya ambil pekerjaan itu. 3 months into the job, 3 bulan dalam pekerjaan itu, my wife calls me in the middle of the day. tiba-tiba istri saya telepon saya siang-siang. There's such excitement in her voice, I know it must be good news. Ada satu sukacita saya dengar dari suaranya, jadi saya tahu wah ini pasti kabar baik nih. And almost shouting over the phone, she says to me, Jadi hampir istri saya itu teriaklah di telepon kepada saya. Aaron, they have given me a raise. Dia bilang, Aaron, mereka naikkan gaji saya. And you're not going to believe the amount of the raise. Dan kamu gak akan nyangka lah mereka naikannya seberapa. It was exactly what we needed to pay our bills each month. Itu tepat seperti apa yang kita butuhkan untuk bayar biaya kita bulanan. And not only that, Dan bukan hanya itu, the owners of the business backdated the raise to the date of hire. bahkan 3 bulan yang dia sudah digaji dengan rendah itu dibayar semuanya sesuai dengan gaji yang baru. Who does that? Siapa yang bisa melakukan itu? And even when we thought our bills weren't being met by God, Dan bahkan ketika kita berpikir bahwa waduh biaya rumah tangga saya ini gak cukup nih, Tuhan tidak mencukupkan. God was meeting the needs of our family. Tapi sebenarnya Tuhan mencukupi kebutuhan rumah tangga kami. It's an example of God's faithfulness in our lives. Itu adalah salah satu contoh mengenai kebaikan Tuhan dalam hidup kami. And our children need to know those stories. Dan anak-anak kami perlu tahu cerita itu. What has God done in the story of your family? Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi keluarga saudara? How have you seen God's faithfulness in your family? Bagaimana saudara sudah melihat kebaikan Tuhan dalam rumah tangga saudara? Have you shared those stories with your children? Apakah saudara sudah menceritakannya pada anak-anak saudara? They need to know not only who God is, Mereka, anak-anak kita tidak perlu tahu hanya siapa Tuhan itu, they need to know what God has done. tapi anak-anak kita perlu tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan buat keluarga kita. They need to know that God not only did things in the days of the Bible, Anak-anak kita perlu tahu bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang tertulis di Alkitab, but that God still works in our families today. tapi anak-anak kita perlu tahu bahwa Tuhan masih bekerja dalam keluarga kita hari ini. Tell the stories of God's faithfulness to your children. Katakan peristiwa-peristiwa baik, kebaikan Tuhan dalam keluarga kita kepada anak-anak kita. Because faithful people fail to pass on the faith to the next generation. Karena orang umat Tuhan yang setia itu gagal menyampaikan hal ini kepada anak-anak mereka. When their kids do not know what God has done. Karena anak-anak mereka tidak tahu apa yang sudah Tuhan kerjakan buat umat Israel. Grace is the fuel of faith. Kasih karunia adalah bensin ya, atau bahan bakar untuk iman seseorang. And with that, I'd like us to take a short break. Dengan itu kita break sebentar. And we will come back for a second session. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Oke, beri tepuk tangan buat Pastor Aaron.